Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini, mari kita berdoa, doa menuntut ilmu. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, wa nafa'ni bima 'allamtani, wa 'allimni ma yanfa'uni, warzuqni ilman nafi'an. Amin. Pertemuan kelima ini kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan jiwa keagamaan pada anak. Kalau minggu lalu kita telah membahas tentang materi motivasi beragama, ya. Ada yang masih ingat? Silakan. Agama sebagai sarana untuk mengatasi frustasi. Mengatasi frustasi, ya. Ya. Kemudian apa lagi? Agama sebagai sarana untuk memuaskan intelek yang ingin tahu. Ingin tahu, iya. Oke. Jadi motivasi itu tadi dorongan atau rangsangan, tentunya berkaitan dengan beragama, gitu ya. Ya, jadi sudah dijelaskan tadi untuk mengobati frustasi. Jadi masalah kejiwaan, gitu kan. Kemudian kalau dalam Islam itu kita motivasi kita beragama, misalnya ingin kita mendapatkan keridhaan dari Allah, begitu ya. Kemudian agar mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan, kemudian agar mendapatkan surga dan dijauhkan dari azab neraka, begitu ya. Oke, sekarang kayaknya belum pada fokus. Kita tes dulu fokusnya. Udah siap belum belajar untuk menerima materi hari ini? Udah siap belum? Siap ya. Coba kita tes fokus dulu ya. Coba tepuk 1. Oke, tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk kosong. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Artinya kita di sini sudah siap untuk menerima pelajaran pada hari ini. Lanjut ya. Ini masuk semua ya. Ini ada yang kosong 2. Kenapa? Belum izin ya. Izin dengan ketua kelas ya. Ya, nanti disampaikan ya materinya hari ini. Nah, kita lanjut ke materi ini adalah pertumbuhan dan perkembangan jiwa keagamaan pada anak, mata kuliah psikologi agama. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mahasiswa ini mampu menjelaskan tahap pertumbuhan periode pada anak-anak ya. Jadi nanti akan dijelaskan tahap-tahap kehidupan kita gitu. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan perkembangan keagamaan pada anak. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tingkatan kesadaran dan sikap beragama pada anak. Dan terakhir ini memberikan materi pendidikan Islam pada anak usia 0 sampai 6 tahun. Di sini 0 sampai 6 tahun, nanti dalam pertemuan ini kita akan buat diskusi ya. Ini ada bisa dibagi 3 kelompok ya. Yang pertama kita ke tahap pertumbuhan pada anak ya. Kita harus tahu dulu batasan usia anak-anak. Kemudian ada tahap perkembangan beragama pada anak. Materi yang kedua ya. Ada 3 tahapan. Yang pertama tahap the fairy tale stage atau tingkat dongeng. Kemudian ada di realistic state, tingkat kepercayaan, dan terakhir ada di individual state atau tingkat individu. Nah, ini dia ada sifat-sifat beragama pada anak unreflektif, ini tidak mendalam. Artinya cerita-cerita yang didengar oleh anak-anak, misalnya kita memberitahu bahwa cerita Nabi gitu ya, atau kebenaran tentang agama gitu, itu tidak mendalam, hanya sekedarnya aja gitu. Oh, sudah tahu, sudah gitu. Jadi belum ada proses berpikir. Nah, pada usia 12 tahun, menurut hasil penelitian itu, kemampuan berpikir kritis anak-anak itu baru mulai berkembang. Kemudian egosentris ini bersifat berfokus pada dirinya sendiri, gitu ya. Jadi misalnya kalau kita berdoa pada anak-anak usia, katakan usia kurang dari 7 tahun itu, dia hanya berdoa memikirkan dirinya sendiri. Berikutnya, ini tadi ada, bisa kita bagi 3 kelompok. Bisa ya. Sebelum kita bagi 3 kelompok, ini oke ya. Jadi pasnya 3-3 ya, 3 kelompok. Kita posisikan dulu untuk duduknya. Nah, ini saya akan kasih kalian bahan ya untuk diskusi. Nah, ini silahkan dicari ya, boleh diskusi. Kita kasih waktu 5 menit cukup ya, 5 atau sampai 10 menit, 7 menit ya. 7 menit, silahkan kalian diskusikan. Ini ada 3 pokok bahasan ya. Yang pertama, bagaimana sih cara mengajarkan pendidikan agama pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Ya, silahkan dicari dari berbagai sumber, usahakan jurnal atau yang lain ya.
Nah, ini pada anak usia 2 sampai 6 tahun. Kita menciptakan kebiasaannya pada anak gitu. Ini yang mana? Oh ya, ya boleh. Ya, cukup. 1 menit lagi ya, 1 menit lagi. Sudah? Oh sudah, oke. Ini sudah? Ya, ini sudah? Sudah. Oke, cukup kalau sudah diskusinya. Oke, setelah diskusi tadi gimana rasanya melakukan diskusi dengan teman-temannya? Seru ya. Ada ini nggak tukar pikiran yang cukup sulit gitu? Banyak ya. Ini maunya ini maunya ini ya. Itulah serunya diskusi. Jadi kita menyamakan persepsi kita, menyamakan pendapat kita untuk satu keputusan atau satu kesimpulan gitu ya. Nah, ini tadi udah diskusi. Coba supaya lebih fresh lagi, kita ini dulu ya, kita segerin lagi. Ya coba kita berhitung dulu ya. Tadi udah ada 3 kelompok, sekarang kita mulai berhitung 1 sampai 5. 1, 2, oke, terus 3 ya. 4, oke, ya. Jempolnya, ya. Terakhir 5. Nah, yang kiri juga, yang kiri. Jangan sampai ini, nanti dia ini ya, merajuk. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sambil dilemesin tangannya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tadi udah diskusi. Nah, sekarang kita coba sampaikan ya, dari kelompok 3 dulu atau 1 dulu? 1 ya, diawali kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Ya, silahkan. Berdiri, boleh. Mohon izin untuk menyimpulkan hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Tadi ada pertanyaan yang berikan contoh atau cara memberikan pendidikan beragama kepada anak usia 0 sampai 2 tahun. Iya. Diskusi tadi kita menyimpulkan ada 5 cara atau 5 untuk membiasakan membangun motorik halus pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Yang pertama itu dengan membiasakan berdoa, membiasakan atau mengajari anak untuk biasa berdoa, dari untuk memulai pekerjaan dia atau mengakhiri pekerjaan seperti sebelum makan dan sesudah makan. Ya. Sekian, terima kasih. Ya, beri aplaus untuk Almas. Ya, jadi bagus ya tadi yang disampaikan ada 5. Jadi mulai membiasakan anak untuk berdoa ya, berdoa, kemudian misalnya membaca basmalah sebelum memulai aktivitas, kemudian membaca hamdalah sesudah melakukan aktivitas, kemudian tadi mengajak ke masjid atau pengajian gitu ya, dibiasakan anak dengan ritual-ritual atau kegiatan ibadah gitu ya, kemudian membaca buku-buku ya, buku-buku yang bernuansakan keislaman gitu ya, dongeng Nabi gitu. Jadi karena anak-anak tadi kan awalnya dari verbalis ya, dari ucapan, lebih banyak mendengar. Berikutnya ke kelompok 2, siapa yang ingin menyampaikan? Oh ya, silakan. Hasil diskusi kami contoh memberikan pendidikan agama pada anak usia 2 sampai 6 tahun. Iya. Yang pertama kita bisa berikan contoh dulu, misalkan kita rajin sholat kayak yang dulu, nanti anak akan mencontoh kita, atau bersedekah juga bisa. Lalu Ada anak 2 sampai 6 tahun ya. Ya, oke. Cukup? Ya, terima kasih Fauzia. Beri aplaus untuk Fauzia. Iya, jadi pada anak 2 sampai 6 tahun tadi hampir sama ya, gitu ya. Jadi yang pertama dengan tetangga ya, bersosialisasi, jadi perkembangan sosialnya juga diasah gitu ya. Kemudian tadi berdoa ya. Apa tadi? Oke, 1, 2 sudah, kita ke kelompok 3. Kelompok 3, siapa yang ingin menyampaikan? Ya, silakan Ilyasa. Untuk contoh memberi dan mendidik agama pada anak
usia 6 sampai 12. Yang pertama, mengajarkan anak selalu memulai kegiatan dengan berdoa untuk membangun ruh agamanya. Oke. Ya, baik ya. Tepuk tangan untuk Ilyasa. Ya, luar biasa ya. Jadi jawaban dari kelompok 1, 2, 3 ini dinilai berapa ya? 100 ya. 100 nilainya A gitu ya. Jadi pendidikan anak usia 0 sampai 2 tahun, kalau dari buku Ramadan Lubis tahun 2018 ini, konsep pendidikan anak untuk usia 0 sampai 2 tahun itu sudah bisa dimulai dari sebelum konsepsi. Berikutnya memperkenalkan nilai-nilai ibadah, ya tadi sudah disampaikan Almas ya, Almas dan Fauzia juga dan Ilyasa juga kelompok 3, mengajak anak-anak ke tempat beribadah supaya menimbulkan ruh keagamaannya ya. Kita biasakan anak-anak dibawa ke masjid walaupun rewel gitu ya, dibiasakan ikut ibunya pengajian gitu. Menstimulasi kreativitas anak. Nah, di sini kreativitas anak itu kan setiap anak tuh punya potensi ya, punya potensi kecerdasan masing-masing gitu, yang beragam, berbeda antara satu anak dengan yang lain. Nah, jadi kita harus merangsang potensi itu gitu. Tadi dengan permainan ya bisa membaca, kemudian menulis. Kemudian pendidikan agama untuk anak usia 6 sampai 12 tahun. Nah, ini kita mengenalkan Allah dengan cara yang sederhana ya. Jadi kita ajari anak tentang nikmat karunia yang Allah berikan kepada dia dan keluarganya gitu. Jadi ibadah dari usia 7 tahun. Nah, jadi ini ya, mulai 7 tahun itu kita sudah mulai ajari anak ya untuk sholat, untuk beribadah, dibiasakan. Boleh dipukul kalau tidak sholat ya. Kemudian terakhir mengajarkan akhlak mulia. Nah, menumbuhkan dorongan dari dalam, kemudian meningkatkan pengetahuan tentang akhlak lewat ilmu pengetahuan, pembiasaan. Jadi kalau kita ulang ya, pembiasaan pada anak untuk belajar agama itu sangat perlu ya. Jadi anak itu butuh contoh ya, butuh teladan yang baik gitu. Di pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang materi perkembangan jiwa keberagaman pada remaja. Jadi mulai 13 sampai ya kurang dari 21 ya. Nah, jadi tadi mulai membiasakannya kapan kira-kira? Apakah dari 0 sudah dibiasakan? 0 lahir ya? Atau dari 2 tahun? Atau pas udah 12 tahun atau pas 7 tahun? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Silakan berpendapat. Ya, silakan. 1 tahun. Misalkan toilet training. Toilet training. Biasakan biar nggak selalu biar kalau mau pipis ngomong. Oh, dengan dikenalkan dengan najis gitu ya, supaya bersuci terus gitu ya. Oke, bisa. Ada lagi. Kalau yang sudah kita pelajari tadi, artinya mulai dari 0 tahun itu sudah bisa ya. Jadi 0 sampai 2 tahun, jadi 1 tahun pun sudah bisa. Jadi 0 tahun tuh sudah bisa mulai diajari pembiasaan untuk pendidikan agama ya. Tadi misalnya 0 kan baru lahir ya sudah mulai diajari tentang kalimat-kalimat yang baik gitu, yang kemudian tauhid ya, kalimat-kalimat tauhid mulai diperdengarkan murotal gitu. 0 bahkan di dalam kandungan pun ya sudah bisa ya diajarkan tentang pendidikan agama. Nah, kita sudah sampai di penghujung kelas, di penghujung pertemuan. Kita bisa simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa bantu menyimpulkan? Apa tadi tahap pertumbuhan tadi ada apa saja? Tadi ada 5. Ya, yang pertama usia, periode apa tadi? Periode vital ya, masa menyusui 0 sampai 2 tahun. Kemudian tingkat keberagaman pada anak tadi ada 3 tingkat. Masih ingat? Yang pertama the fairly stage ya, tingkat dongeng ya, jadi hayalan. Yang kedua the realistic stage. Kemudian berikutnya ada sifat beragama pada anak, tadi ada 6. Yang pertama unreflektif, tidak mendalam ya, kurang mendalam. Yang kelima ada imitatif, yang keenam ada rasa heran. Nah, kemudian terakhir ada pendidikan agama untuk anak, tadi ya sudah dijelaskan masing-masing kelompok. Ya, artinya pertemuan kita hari ini sudah tercapai tujuan pembelajaran kita. Nah, untuk tugas ya, karena pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang perkembangan jiwa keagamaan pada remaja. Jadi tugasnya silakan dicatat tahapan perkembangan jiwa keagamaan pada remaja. Ya, nanti minggu depan sebelum kita belajar,
kita akan diskusi dulu apa itu yang sudah kalian pelajari ya. Pada remaja, hari ini kan kita belajar tentang pada anak-anak, minggu depan pada remaja. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk kosong. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.